Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya, saya sapa dari WA. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah bisa masuk ke Google Meet, di mana kita akan melanjutkan pelajaran secara langsung dari pelajaran yang kemarin. Ya, kita hari ini materinya untuk pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Ya, nanti saya paparkan di lewat PowerPoint supaya anak-anakku bisa mendengar, melihat jelas. Kita hari ini pemilihan sasis dan pindah tenaga kendaraan ringan, ya, khususnya mata pelajaran transmisi manual, di mana untuk kompetensi dasar yaitu mendiagnosis kerusakan transmisi manual, dan untuk yang praktek adalah memperbaiki kerusakan transmisi manual. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ya, target kita mendiagnosis kerusakan transmisi manual sama menganalisis, memperbaiki, juga menguji. Ya, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu melalui penggalian informasi dari referensi yang sudah Bapak sediakan di modul, ya, di YouTube. Nah, itu sudah Bapak sediakan semua. Ini tujuan kita supaya anak-anakku bisa jelas semua nanti. Jadi berangkat sekolah kosong, pulang bawa ilmu, tidak keluar dari gerbang ilmunya hilang. Jadi saya usahakan seperti itu, ya. Untuk setiap pertemuan diingatkan untuk anak-anakku harus mengetahui seandainya berangkatnya itu masih gelas kosong, pulangnya bawa isi. Jangan sampai rumah kosong, nggak bawa apa-apa, cuma menghabiskan waktu saja. Ya, kita masuk ke materi, yaitu fungsi transmisi manual. Ya. Pertama, untuk menyalurkan tenaga ke putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Kemudian fungsi yang kedua yaitu merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan yang tergantung dari beban. Selain itu, fungsi transmisi manual ini juga terletak pada kemungkinan bahwa kendaraan bergerak mundur, karena tanpa ada transmisi kendaraan belum tentu bisa mundur kalau tidak didorong. Ya, karena hubungannya sama transmisi, kita ada kopling juga, jadi saya Bapak kasih sedikit, itu ya penerus putaran daya. Ya, jadi antara mesin, transmisi, tengahnya ada kopling. Itu cuma dasar saja supaya anakku bisa mengingat semua.
ya. Nah, nanti di dalam modul karena Bapak tidak menampilkan dialogis, nah, Bapak di PowerPoint ini Bapak menampilkan diagnosis. Ya, pertama yaitu respon terlambat. Kenapa kok respon terlambat? Itu identiknya paling identik adalah pelat koplingnya sudah tipis atau habis. Kita punya solusinya apa? Solusinya ya tetap harus diganti karena kestandarannya mempunyai kestandaran kampas itu ada ukurannya minimal berapa itu ya. Terus ini contohnya gambarnya. Terus ada kebocoran di cairan transmisi. Nah itu apa? Bocor cairan transmisi itu menandakan adanya kerusakan pada bagian tutup pembuangan oli. Biasanya seperti itu paling dasar. Tapi kalau tutup pembuangan oli kok tidak mengalami kebocoran, berarti ada gasket atau packing antar rumah transmisi mengalami kebocoran. Lainnya adalah munculnya bau terbakar, ya, kerusakan pada transmisi manual. Salah satu munculnya bau terbakar itu paling sering kalau digunakan pada mobil atau perjalanan yang naik gunung, naik turun. Nah, karena sering menggunakan pengendara menggunakan setengah kopling itu ngefek, ya. Salah satunya juga susah pindah gear, ya. Penyebab awal kenapa susah pindah gear, ya. Biasanya penghubung dan wheel lever itu mengalami keausan, baik mobil yang baru maupun mobil yang lama. Terus ada lagi mobil terasa bergetar. Nah, itu mobil terasa bergetar itu disebabkan karena bagian kampas kopling itu ada yang aus atau nanti kalau masuk ke transmisi ada yang namanya shifting key. Kalau biasanya kalau Bapak praktek sama anak-anak dulu kan saya kasih tahu shifting key spring itu seperti apa, kerusakannya gimana, punya ketebalan seperti apa. Ini contoh-contoh kerusakan ya. Terus gear slip ya. Pada gear slip ini salah satunya banyak bisa saya anggap untuk kopling itu koplingnya bagus, berarti yang mengalami kerusakan adalah transmisi, berarti memerlukan overhaul total. Ya. Terus munculnya suara berisik di posisi netral, itu suara itu seperti di mesin. Padahal kalau didengar-dengarkan bisa berada di ya di transmisi. Salah satunya karena hubungan beberapa komponen yang menyebabkan keausan karena kekurangan oli. Kalau seperti itu apa? Ya kita jalan satu-satunya sebelum komponen aus kita menambah oli atau mengganti oli. Ya, kalau sudah mengalami keausan jalan satu-satunya adalah di overhaul. Ya, itu untuk PowerPoint ya. Terus kita ada ini ada ya ada permasalahan ya. Ada permasalahan salah satunya adalah ya ini ya
Ya, nah seperti itu. Itu video salah satu kenapa kendaraan pada saat posisi netral tuas persneling kok tidak bisa dimasukkan ke gigi percepatan 1 atau 2. Kalau 1 sudah tidak bisa, biasanya 2, 3, sama 4 tidak bisa. Tuh ya. Terus kita berlanjut. Nah, kita pakai Google Meet nih ya, nanti sampai ke diskusi, diusahakan masih standby, masih anak-anakku masih masih setia mendengarkan Pak Guru untuk paparan singkat. Nanti yang menyimpulkan adalah anak-anakku semua. Supaya apa? Supaya mengetahui bisa praktek, bisa teori. Jadi kita butuh bisa praktek, bisa teori sesuai SOP. Untuk selanjutnya kita masuk ke LKPD di Google Classroom. Bapak sudah share ya, Google Classroom sudah share yaitu modul LKPD. Jadi saya harapkan siswa-siswa bisa mengerjakan LKPD ya, diusahakan semua siswa mengerjakan ya, sebisanya itu ada sekitar 2 pertanyaan nanti dijawab. Nah, Bapak butuh pengetahuan tentang video tadi sama soal di LKPD mirip. Nah, jadi jawabannya nanti salah satu siswa atau anak-anakku silahkan mengupload sebelum presentasi. Jadi boleh presentasi dulu, boleh ngupload dulu. Situ ada pertanyaan tentang perpindahan gigi yang sulit ya, perpindahan gigi yang sulit. Yang kedua, pada saat netral sulit digunakan. Ya. Halo, anak-anakku masih bisa didengar suara Bapak? Bisa Pak, bisa. Masih Pak, masih. Ya, makasih atas masih setia menunggu Bapak ya dalam memaparkan pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kerjaan yang khususnya untuk transmisi manual. Ya, saya kasih waktu untuk anak-anakku waktu 3 menit untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak yang ada di LKPD. Atau sebelumnya anak-anakku ada pertanyaan sebelum menjawab LKPD, Bapak silahkan. Oh ya, nggak ada. Berarti silahkan menjawab di LKPD yang sudah Bapak share di Google Classroom ya. Yang sudah Bapak share di Google Classroom, yang di materi tadi mungkin sudah di-download ya. Nah, ini materinya PSPTKR ya. Silahkan dipahami, di-download. Kalau sudah di-download silahkan dikerjakan pada lembar LKPD. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih waktu 3 menit. Ya, nanti kalau yang sudah silahkan mewakili temannya untuk 2 kelompok ya, kelompok 1 sama kelompok 2, satu-satu, karena itu saya buat LKPD-nya 2 pertanyaan supaya anak-anakku bisa menjawab satu kelompok satu kelompok yang satu. Monggo saya persilahkan. Kalau anak-anak masih bingung atau tanggung atau masih ragu, disilahkan bertanya sama Bapak. Bisa dibuka filenya LKPD? Sudah Pak, sudah dibuka. Ini bisa di-download mboten Pak ya? Oh, iya. Bisa nggih? Pak, mau tanya Pak. Iya. Ini sambil nunggu anak-anak apa? Iya. Sambil nunggu teman-teman buka download. Ini mau tanya Pak saya.
Untuk oli transmisi Iya, iya. sama oli mesin, apakah tukar Bapak? Iya. Itu kan sama-sama oli nggih. Oh, enggak. Gitu Pak, terima kasih. Oh, nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih atas waktunya Mas Bruna. Itu nggak boleh ya, karena oli transmisi itu mempunyai SAE atau kekentalan viskositas itu 90 ya, itu luwih encer. Terus kalau untuk oli mesin itu kekentalannya rata-rata 40/20 W SAE ya, standar American Engineer atau API American Petroleum Engineer ya, itu untuk kestandaran oli. Jadi nggak boleh ketukar. Kalau oli transmisi ketukar ke oli mesin, ya tunggu repot. Artinya lebih berbahaya. Kalau kebalikannya sama saja karena oli transmisi mempunyai viskositas kekentalan berbeda sama oli mesin gitu ya Mas Bruna, karena ada apa? Ada SOP-nya sendiri-sendiri, jadi harus disesuaikan. Nah, ada lagi pertanyaan? Ya, terima kasih Mas Bruna. Nggih Pak, terima kasih. Itu untuk dampaknya apa nggih Pak? Oh iya, untuk dampak itu seandainya ketukar kalau oli transmisi masuk ke oli engine, ya itu sangat fatal ya. Jelas nanti untuk pelumasannya kurang maksimal. Kalau dibalik itu oli transmisi, kalau orang Jawa bisa mengatakan bisa, tapi kalau menurut SOP tidak bisa. Ya, kalau oli engine itu hubungannya sangat banyak ya, oli engine sangat banyak hubungannya sama semuanya. Tapi kalau oli transmisi cuma asalnya nyupluk di roda gigi transmisi selama ada olinya, ya mungkin keausannya lebih lama, tapi untuk persinggungan antar gigi sulit. Karena apa? Karena lebih kental gitu ya Mas Bruna. Oke Bagus, Pak, terima bagus kasih. pertanyaannya. Terima kasih Mas Bruna. Ayo yang jawab LKPD bisa ditampilkan, bisa didownload nggak? Ya kalau langsung ditulis saja gimana, ini kayaknya yang punya Bapak yang bawah untuk menampilkan sulit ya soalnya ini. Bisa saya share di ya ini langsung ditulis, nanti bisa diketik tongkat personal yang susah pindah gigi, bisa ditulis. Setelah tulis nanti bisa di share langsung di Word ya. Ya kalau enggak ya satu dulu untuk satu kelompok untuk perwakilan, enggak harus dua dulu ya, satu dulu satu kelompok bisa mendiskusikan dulu, terus bisa jawabannya bisa di share ya. Halo. Bentar Ya, Bapak, dengar suara belum Bapak? selesai Pak. Iya, Bapak. Oh ya. Oh nggih. Karena ini kayaknya kendala untuk penjawaban LKPD ya. Adakah pertanyaan langsung aja di lembar LKPD yang ditujukan ke Bapak seandainya tadi eh, dalam menjawab soal ada kesulitan? Ya Bapak, tadi yang soal nomor 1 Bapak agak kurang itu Pak, paham. Nah, mohon dijelaskan Pak. Ya, kok jelaskan ya. Tongkat personal yang susah pindah itu sama seperti yang di video tadi, pada saat posisi netral itu sulit pindah. Itu permasalahannya pertama adalah pada kopling, yang kedua pada bantalan tuas transmisi ya. Yang tuasnya kan di bawah itu ada bantalan transmisi, itu sudah aus, jadi itu posisinya jepit. Nah, itu untuk jawaban ya, sekalian Bapak langsung kasih jawaban seandainya Bapak anak-anakku pada bingung dengan soal yang nomor 1 gitu ya Mas Arif. Halo Mas Arif, Iya bisa Pak, dengar? iya Pak. Ya
Ya, saya lanjutkan ke soal refleksi soal tugas sudah saya share di Google Classroom, tapi karena tadi ada kendala, link sudah saya bagi di Google Classroom, ada token, Google Form, ada token, ada link. Pak, ya Pak. Oke, setelah Google Form tadi sudah jawab, kita ke acara yang terakhir. Tugas tersebut kita selesaikan di rumah ya. Untuk refleksi, Bapak juga sudah menyediakan tugas, sudah saya share di Google Classroom. Sebenarnya itu soal tugas yang paling mudah untuk mengingatkan anak-anakku bisa memahami overhaul transmisi dan caranya menganalisis. Itu soal paling mudah ya untuk refleksi, mengingat-ingat dari atas ke bawah. Itu belum untuk ya, bisa di-download di Google Classroom. Terus anak-anakku masih sabar menunggu ya. Iya. Oke, Pak, masih. Oke. Masih Pak, masih Pak. Wah, semangat pagi ya, semangat pagi jangan lupa. Kalau kita di kerjaan itu momen pertama walaupun siang sore pagi adalah semangat pagi. Nggak ada semangat siang ya, semangat pagi habis sarapan itu pasti kenyang, minum teh hangat. Nah, itu semangat pagi. Jadi sore pun tetap dianggap semangat pagi. Ya. Terus saya simpulkan dari hasil pembelajaran tadi, terima kasih keaktifan anak-anakku semua, bahwa intinya pada perusahaan transmisi itu sangat berhubungan sama kopling. Tapi untuk transmisi sama kopling kita abaikan yang kopling, kita bahas ke transmisi. Bahwa gangguan-gangguan persenan yang tidak dipindah itu ada beberapa macam. Setelah kita bongkar, makanya kita menggunakan soal kemungkinan. Kalau kita bongkar itu ada yang namanya cloud hook. Ya, keladuk itu penghubung tuas poros itu yang sinkromes, shifting K, lah itu mengalami kausan. Terus kalau gigi 3 dianggap tidak bisa berpindah atau satu gigi tidak bisa berpindah, itu biasanya flat covernya ya, flat covernya atau diapra pada kopling. Terus ada lagi satu adalah kausan poros dari input sama output ya. Ya, terus sebelum Bapak selesaikan, Bapak tutup ya lewat Google Meet ini sama Google nanti sama WA. Terima kasih atas waktunya. Ya, anak-anak. Untuk hari ini kita selesaikan hari ini. Untuk materi besok adalah overhaul jenis transmisi yang 5 kecepatan ya. Kita masih tetap kajinya ya. Sudah, sebelumnya saya pimpin untuk berdoa ya. Semoga anak-anakku sehat selalu dalam masa COVID-19 seperti ini, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa menurut masing-masing. Berdoa. Ya, Pak. Berdoa selesai. Terima kasih. Boleh off semua. Terima kasih atas waktunya. Selamat ketemu besok pada jadwal berikutnya.